PR juga ini. Mungkin dalam membantu pemerintah daerah ini supaya pertumbuhan meningkat lagi, karena ini bisa terjadi perlambatan ketika ada efisiensi. Jujur masih terganggu sama mobil mana yang dikawal juga orang biasa yang sok-sokan aja. Maka standar wisata kita harus kita naikkan. Iya. Di balik pesona gemerlapnya kota wisata Batu, ada satu hal yang menjadi kunci utama berkembangnya industri pariwisata di sini, keamanan. Tanpa lingkungan yang aman dan kondusif, wisatawan enggan datang, dan para investor pun ragu untuk menanamkan modalnya. Maka disinilah peran penting aparat kepolisian hadir. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana Polri, khususnya Polres Batu, berperan dalam menjaga stabilitas dan mendorong investasi di sektor pariwisata. Bersama kita telah hadir Kapolres Batu Bapak AKBP Andi Yuda Pranata, SHSIK MSI. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore Mas Andi. Selamat datang di podcast Samedi dan terima kasih karena sudah diizinkan Ya, kami juga terima berkegiatan di kasih Mapolres ya. Kota Batu. Sudah menjadi bagian dari podcast ini. Siap. Ya. Pak, sebelum di Batu kan Pak Andi ini kan pernah menjabat sebagai asesor SDM Polri, juga Ya, pernah betul. sebagai Wakapolres Tuban. Ya. Nah, sejak pelantikannya Pak Andi di Batu bulan Juli 2024 Ya, ya. betul. Itu setelah pindah di sini tuh environment-nya Kota Batu seperti gimana sih? Iya. Vibe-nya gitu? Ya, sebenarnya Kota Batu ini kalau menurut saya jauh lebih menyenangkan ya kotanya. Menyenangkan. Untuk tinggal, untuk bekerja ini. Namun saya mengenal Kota Batu ini sebelumnya di tahun sekitar 10 tahun yang lalu saya pernah Oh, pernah. bertugas di Kota Malang, yaitu sebagai Kapolsek Lojen. Oke, siap. Namun yang menjadi catatan di sini adalah ini ada tantangan yang berbeda ya. Karena hiruk pikuk keamanan yang ada di Kota Malang itu ya sangat complicated ketika itu. Mungkin sampai sekarang juga masih, karena di sana itu ya banyak adik-adik mahasiswa. Iya, Kemudian aktivitas ekonomi variasinya jauh lebih banyak. Nah, benar. kemudian permasalahan transportasi, sosial, kemudian masalah perumahan di bawah-bawah pinggiran sepadan sungai. Nah ini nih menjadi polemik yang terus-menerus. Namun kalau di Batu ini saya lihat Kota Batu ini kotanya jauh lebih tenang. Kemudian selama saya bertugas di sini ya sejak Juli ini kita selalu ranking Sudah 5. 7 bulan ya? Ya, setiap bulannya kan ada evaluasi namanya gelar operasional yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Itu dievaluasi, dipotret keamanan kota-kota ini apakah seperti apa, kemudian di ranking. Nah, ketika di ranking itu Mas Edi, kita itu selalu berada di 4-5 paling bawah, artinya kriminalitas yang paling rendah. Paling rendah, Boleh saya katakan kita termasuk kota yang paling aman. Nah, disinilah saya kemudian melihat maka fitur polisi yang ada di Kota Batu ini adalah mode keamanan yang sebaiknya mampu menguatkan sisi sisi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dari Kota Batu itu sendiri, Khususnya di pariwisata, terutamanya dari sektor pariwisata. Nah, potret-potret inilah yang kemudian menjadi titik acuan sehingga ketika di awal saya bertugas di Batu, saya punya 3 commander wish. 3 commander wish saya itu ada 3 ya. Yang pertama masalah berantas mafia tanah. Siap. Kemudian yang kedua gangguan perizinan. Yang ketiga mengkonsolidasikan dan supaya birokrasi ini tetap berjalan dengan baik. Artinya lebih kesentuhan ke tata kelola pemerintahan ya. Tapi dibandingkan 10 tahun yang lalu ketika Pak Andi sebagai Kapolsek ya? Ya. Itu kan Kota Batu masih belum seberapa ramai kan? Betul. Waktu itu ya? Waktu itu masih sepi ya. Kalau sepi, tiap kan? lewat sini wah, Mas justru Sekarang udah bis-bisan. Sebelumnya kan masih weekend aja, sekarang udah hampir tiap hari ada gitu. Betul, setiap weekend ini malah ada permasalahan baru ya yang saya temukan. Jadi saya menemukan ini permasalahan yang mungkin menjadi tanggung jawab kepolisian dalam ini adalah potretnya masalah kemacetan. Kemacetan. Ya, ada beberapa ruas-ruas tertentu. Kemudian setelah kami coba urai, rupanya masalah kemacetan ini ya pada ruas-ruas tertentu di jam-jam tertentu saja. Namun ya karena terpotret oleh media, juga mungkin terpotret oleh pengalaman wisatawan Nusantara itu sendiri.
ya kemudian mengunggah di media yang diceritakan adalah wah Batu macet dan sebagainya. Sebenarnya itu pada ruas tertentu. Kemudian kami mencoba membedah lagi. Pada ruas-ruas tertentu tadi kemudian dilakukan treatment sama. Jadi misalnya di operasi Nataru Desember 2024 yang lalu, kami juga mencoba menggunakan data statistik. Kita ambil coba di exit gate yang 4 ada di Singosari, di Lawang. Ini 4-4-nya ini kita hitung per jam itu seperti apa. Kemudian kita tambah lagi data pemesanan tiket, kemudian data pemesanan kamar, okupansi. Nah kemudian kita ramu, ditambah lagi kita lihat potret menggunakan Google Map. Jadi setiap 24 jam kita akan melihat besok ini penuh. Kemudian pagi kita intip dari exit gate, oh ini harus sudah mulai meningkat. Nah maka treatmentnya apa? Ada 4. Mulai rekayasa sederhana, kemudian pasang surut sistem, kemudian kita gunakan one way system. Nah simulasi ini sudah kita konsolidasikan dan ini mengkoneksikannya ke seluruh pemerintahan yang ada di Malang Raya. Jadi tidak hanya di Batu saja. Jadi ada sinergi. Betul. Malang Raya ya. Ya. Malang Raya. Dirijennya diserahkan kepada Batu karena Batu yang mengetahui kapan ini perlu sebuah treatment, bagaimana arus yang di kota seperti apa, yang di Batu seperti apa. Nah maka kami yang menentukan itu. Maka saya buat sebuah stasiun polisi namanya Batu Police Station. Ini ada satu pos polisi modern yang ukurannya mungkin bukan pos tapi lebih ke stasiun. Karena ini ya beda Mas. Jadi kalau pos itu kecil banget ya. Kalau stasiun agak gede. Kalau kantor yang sekarang ada di daerah Jonrejo itu. Nah, stasiun inilah yang kemudian menjadi ruang kendali selama aktivitas libur, weekend dan sebagainya. Sehingga masyarakat di ini depannya Lipo Plaza Batu. Kalau di corner di pojokan itu ada 2 lantai yang biasanya bangunan. ada mobil polisi. Ya betul. Itu stasiun polisi itu sekarang. Gitu. Kita letakkan command center di situ Mas Andi. Buat untuk monitoring jalur lalu lintas gitu. Betul. Kalau gitu masalah tantangan keamanan yang sering muncul nih di destinasi wisata. Itu apa biasanya kan ada yang salah satu destinasi wisata yang selalu ramai terus gitu kan biasanya keamanan harus lebih ketat kan di situ. Betul. Sebenarnya yang dikeluhkan para wisatawan Nusantara ini ya, karena yang paling banyak kita ini Nusantara. Dari Polres gitu, tantangannya dihadapi oleh Polres itu. Itu lebih ke bagaimana mengajak para pemilik wahana atau pengelola itu untuk peduli mulai dari exit tempat wahana itu masuk, kemudian perparkirannya. Jadi mereka mau menggunakan saran kita supaya bagaimana FIFO, first in first out-nya dari kendaraan itu sendiri, kemudian memperhatikan kenyamanan bagi pedestrian karena tidak semuanya wisatawan ini datang menggunakan kendaraan ya. Ada juga yang backpackeran, apalagi kalau kita memang mau ranahnya ke go internasional, maka ini juga harus pedestriannya juga harus diperhatikan untuk akses masuk. Nah, ini mengkomunikasikan ini menjadi salah satu masalah dengan pemilik karena proses eksekusinya ini butuh proses pemahaman dulu dan lain sebagainya dan pihak eksekutor dan legislator juga harus dipahamkan dulu. Anda juga akan mendapatkan profit yang berlebih. Ada juga yang justru misalnya di Santera itu justru ketika kita berikan saran masukan karena parkirnya dia hanya terbatas, ada parkir tambahan. Kalau kita sarankan waktu itu ada parkir tambahan yang tidak harus di lokasi itu dengan radius tertentu. Nah, mereka tambahkan itu sampai 10 titik. Jadi menggunakan lahan-lahan masyarakat, dikonfirmasi yang lainnya cukup luas. Alhasil mereka juga sudah menerima manfaat itu sendiri. Pengunjung dengan kapasitas di dalam sangat representatif untuk jumlah yang besar, tapi parkir terbatas. Ini ada solusinya. Namun saya minta waktu itu ada sisi keamanan untuk pedestrian. Jadi jangan sampai perjalanan orang-orang dari parkir menuju ke lokasi wahana itu malah justru ada masalah-masalah begitu ya. Harus ada kombinasi supaya mereka parkirnya di titik mana, ke tempat wisatanya harus ada mungkin seperti yang mobil golf gitu juga bisa sih. Ya sebenarnya kalau itu nanti kapasitas harus banyak banget ya mobilnya. Iya benar. Paling penting pedestriannya mereka bisa jalan yang safe, ke lokasi betul. Oke, siap. Betul. Nah, program unggulan dari Polres Batu
dalam menjaga keamanan kawasan wisata? Ya, sesuai dengan Komanderwis ya tentunya ya. Di tahun 2024 kita berhasil membantu meningkatkan penerimaan penerimaannya pemerintah daerah Kota Batu dalam hal ini itu hampir sebesar 6 miliar Oke. dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi harapannya juga ini meningkat ya. Saya belum dapatkan data statistik yang update, namun kalau kita mengacu di 2016 itu di angka pertumbuhan ekonomi di 6,19%. 6,9%. Harapan kita sebenarnya ini terjadi peningkatan akibat proses selama di 2024. Namun mungkin ini yang sedikit agak ini Mas Hendy. Oke. Dengan kebijakan ada efisiensi, saya juga agak menjadi Kalau itu udah dari pusat ya, susah. ya ini menjadi sebuah PR juga ini. Mungkin dalam membantu pemerintah daerah ini supaya pertumbuhan meningkat lagi, karena ini bisa terjadi perlambatan ketika ada efisiensi. Karena saya intip di beberapa hotel-hotel ya, hotel-hotel besar, ini sudah mulai menarik ini, yang biasanya mereka rapat-rapat tahunannya atau rapat berkalanya ada di Kota Batu, ini ditarik, nggak jadi, di cancel. Nah tentunya ini juga akan mengurangi atau memperlambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri di Kota Batu. Tapi dari kepolisian ada program khusus nggak? 2025 ini kita sedang merilis program apa yang kira-kira buat kemajuan Kota Batu di luar ada efisiensi ini, kira-kira sudah ada yang kalau rencananya? Ya, secara internal dulu ya. Secara Okay. internal dulu di bidang pelayanan publik, kami sedang akan membangun namanya gedung BPKB. Oke. Jadi gedung BPKB kalau yang bertempat di belakang BCA, sebelahnya Polsek Kota. Oh iya yang lagi ditutup sekarang itu Betul, betul. Dulu kan kalau nggak salah bioskop tuh ya. Ya, dulunya bioskop. sekali ya. Dulunya bioskop. Ini sudah kami ratakan. Nah, kita akan membangun gedung seluas kurang lebih 2.000 meter persegi di tanah yang seluas hampir 4.000-an. Oke. Nah, harapan kita nanti memicu supaya para pemilik dealer yang ada di Kota Malang, Mas Hendy, ya setidaknya mau bikin dealer di sini. Karena gini, pertumbuhan ekonomi ini tadi kalau di Kota Batu itu data statistik yang kami dapatkan masih besar itu oleh faktor perdagangan, yang kedua transportasi gitu. Nah transportasi ini kan mau nggak mau ya polisi juga punya samsat ya, bekerja sama dengan satpas juga. Nah di situ kendaraan yang setiap minggu itu hampir 150 unit kendaraan baru yang kami tangani. Setiap tahun saya membantu pemerintah provinsi dari sisi pajak kendaraan bermotor itu hampir sekitar 12 miliar per tahunnya ya. Nah, tentunya ini harapan kita, ini juga uang itu bisa kembali lagi dong ke Kota Batu, apakah kemudian nanti menjadi perbaikan jalan, pelebaran dan lain sebagainya, walaupun nanti program ini dikerjakan oleh Dinas Perhubungannya provinsi, terutama di jalur-jalur provinsi. Nah, saya mendapatkan isu bahwa di 2025 ini PKB atau pajak kendaraan bermotor itu mau dikembalikan lagi ke daerah itu sendiri. Nah, artinya nanti ketika dikelola oleh Pemkot Batu sendiri, jauh lebih mudah dalam memprioritaskan mana sisi-sisi yang zona-zona yang akan kita kembangkan, begitu ya. Oke, siap. Berarti kan karena ini kota pariwisata, biasanya kan ada namanya polisi pariwisata ya? Ya. Cuma kadang-kadang orang nggak tahu bedanya mana polisi yang memang polisi biasa sama polisi pariwisata. Terus mereka bertempat di mana? Kalau untuk polisi pariwisata, Mas Hendy, ini saya upgrade ya. Ini jadi polisi pariwisata yang ada di Kota Batu ini saya upgrade. Jadi saya sekolahkan, saya siapkan polisi muda sebanyak 18 orang yang sudah kita seleksi. Pangkat-pangkat Pribda. Mereka kemudian kita sekolahkan ke Shahid University. Itu adalah sekolah untuk hospitality, sekolah tentang perhotelan, keramah tamahan dan lain sebagainya. Kemudian mereka baru kita luncurkan ke tempat wisata. Nah, aktivitas yang mereka lakukan keseharian ini mulai dari kemampuan komunikasi berbahasa asing ya. Harapan saya ketika ada wisatawan mancanegara datang ke Batu, ketemu polisinya nggak lari, nggak menghindar lah, setidaknya gitu. Bisa menjelaskan ya betul. Justru proaktif mendampingi, karena ini impression, karena mereka ini juga bisa menjadi ambasador kita. Apalagi tadi dengan adanya isu efisiensi, maka ketika kementerian lembaga dari Jakarta, dari Jawa Barat, pemerintah kota, pemerintah daerah yang lain
tidak lagi rapat-rapat di Batu, maka ini kan uang-uang dari luar cash flow-nya sedikit ya. Iya. Nah, mungkin kita harus mulai bergeser memprioritaskan wisatawan mancanegara Oke. untuk menambah pemasukan anggaran yang ada di Kota Batu ini gitu. Oke. Ya. Kalau dari seragamnya gitu sama nggak nanti Pak? Beda ya. Oh, beda Ini juga ya? beda. Kalau untuk polisi pariwisata ini saya minta kemarin kita desain lebih ke casual. Lebih Ya, lebih casual. Kemudian mainannya memang dari kafe ke kafe. Kemudian mereka banyak bikin konten. Mereka endorse sebuah tempat wisata tertentu, ini gratis ya, tidak dibayar gitu. Supaya mereka ini juga, satu harapan saya mereka juga terjadi peningkatan kapasitas, mereka juga ketika punya pengalaman berwisata, setelah mereka menjalani, mereka kemudian bertestimoni, mereka harapannya bisa menjadi blower-blower atau ambasador-ambasador atau duta-duta di bidang pariwisata gitu. Tidak hanya melaksanakan tugas keamanan saja, namun ada multitasking yang kita harapkan di tiap personil Polpar itu sendiri. Gitu. Oke, berarti rencananya Polpar akan aktif kembali kira-kira tahun ini juga? Ini sudah aktif. Oh, sudah aktif? Ya, tadi sudah aku jalan. dengar tadi lagi di upgrade itu, aku kira lagi sekolah dulu. Betul. Sudah aktif. Jadi sekolahnya sudah selesai bahkan. Sudah selesai, ya, ini saya kerjakan di 2029. Jadi di 2024. Untuk di 2025 ini sudah beberapa event mereka muncul sebenarnya. Oke, siap. Nah, sekarang ke kolaborasi Polres dengan pemangku kepentingan seperti Pemkot, pelaku usaha gitu. Itu gimana misalnya? Contohnya ada misalnya pengamanan event, ada festival besar gitu. Ya, kita mengambil posisi peran Polres ya. Ketika ada sebuah acara, ini tidak hanya pada level implementasinya, Mas. Jadi kita juga sejak awal mencoba dikolaborasikan itu dari kegiatan-kegiatan yang punya kegiatan yang sama, OPD mana saja, ini kita satukan. Nah, itu juga demikian juga dengan Polres itu sendiri. Jadi di tahap penyusunan sebuah event pun kita sudah dilibatkan. Ya, tidak hanya sebagai seksi keamanannya gitu. Namun konsep besarnya kita juga sudah ikut membantu supaya perspektif terhadap satu event ini tadi lebih komprehensif begitu. Kemudian di level implementasinya kita juga ya biasa ada renpam, ada pengamanan sejumlah pasukan. Nah, tentunya yang kita garansi ini adalah kebersihan dan ketertiban ini. Ini yang menjadi highlight saya sebenarnya. Semoga ketika memang kita ini mau naik kelas, wisatawan Nusantara yang selama ini masuk mau kita up lagi kita tarik dengan wisatawan mancanegara, maka standar wisata kita harus kita naikkan. Nah, kalau boleh merefer pada di Thailand ya. Di Thailand itu banyak PKL, tapi tetap ikonik walaupun mungkin tempatnya becek, masuk pasar-pasar. Jadi kalau kita lihat seperti Among Tani itu cukup banyak di sana, bahkan lebih buruk. Namun tempatnya bersih. Nah, PKL-nya higienis, sajiannya dan lain sebagainya. Oh iya benar. Terus look-nya oke. Apalagi makanan Thailand taste-nya ditambah. Nah, ini artinya kualitas produk itu dengan sajiannya cukup menarik dan sehat aman dari sisi higienitas. Nah, ini yang mungkin dari sisi food and beverage kulinerinya kita di sektor apa termasuk UMKM yang lain ya. Ini juga kalau di-upgrade dari sisi kebersihannya. Tidak harus mewah ya. Displaynya harus bagus, ikonik dengan modal yang besar, tidak. Namun mungkin kita dorong dari sisi kebersihan dan lain sebagainya. Mungkin ini menurut saya menjadi salah satu solusi daya tarik tersendiri ya. Memang paling penting kebersihan. Depannya kalau orang makan udah walaupun di pinggir jalan kalau asalkan bersih aja oke sih. Tambah ada nilai estetiknya sendiri. Kadang-kadang ada nilai sendiri kan. Kalau kita nongkrong di mana-mana, contoh di Bukit Bintang. Itu kalau kita makan di pinggir jalan, di situ udaranya oke, bersih, oke kan? Nah, gitu. Apalagi lihat pemandangan Kota Batu kan, walaupun cuma petikaran kan. Semua kelas masyarakat mau mencoba gitu. Iya, benar Pak. Betul. Bagaimana Polres menangani isu keamanan tanpa membuat wisatawan merasa terbatas? Jadi misalnya kan ada kami kemarin ada peraturan undang-undang ya atau misalnya orang mabuk di jalan itu sekarang ada kena pasal juga kan? Ya, betul. Jadi itu sebenarnya tipiring ya, karena tidak pidana ringan sebenarnya kategorinya.
Walaupun sebenarnya roh dari Undang-Undang ini pemidanaan. Namun Mas Hendy, nanti di 2025, mohon maaf 1 Januari 2026 tahun depan, itu kita akan sudah bermigrasi menggunakan kitab baru, yaitu KUHP yang baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana nanti malah pasal-pasal ini akan lebih rigid. Nah, harapannya ini akan terjadi penegakan hukum yang lebih agak strict ya, walaupun ada ketegasan atau kepastian hukum dari sisi pasal-pasal yang sebenarnya masih bisa direstoratif justice-kan atau apa ya, penyelesaian di luar pengadilan itu justru diizinkan secara aturan, nanti akan dimungkinkan demikian. Kekeluargaan gitu kah? Dengan cara mediasi. Ya, mirip-mirip seperti mediasi. Ya, betul. Oke, nah Kota Wisata Batu ini kan memang diarahkan menuju family tourism kan gitu. Ya, betul. Cuma tapi kadang-kadang kan namanya kota pariwisata itu kan pasti gemerlap dengan dunia malamnya juga kadang-kadang. Nah itu betul. Sebagai penegak hukum keamanan dan kenyamanan itu apakah memang diperbolehkan atau memang harus kalau ada mengacu ke Bali ya, Mas Hendy. Mungkin kita acuannya mungkin dari itu sisi Bali. Namun tetap nanti sisi budaya lokal itu tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kalau di Bali mungkin budayanya lebih pleasure terhadap minuman-minuman keras begitu ya. Karena di sana sendiri sudah mengenal arak Bali gitu. Iya, ada arak Nah, Bali. sementara di kita ini kan yang dimaksud dengan arak-arak ini juga arak-arak yang jauh dari aspek apa namanya ya, kesehatannya juga tidak lolos sensor kan begitu ya. Dan dari sisi aturan juga tidak diizinkan. Nah, seyogyanya memang kalau di bidang pariwisata lebih ke segmented. Posibilitas itu kalau memang ada tempat-tempat tertentu segmennya kelas menengah ke atas dan dari sisi yang dijual itu adalah produk-produk yang lolos sensor dari sisi kesehatan, itu posibilitasnya ada karena negara mengatur gitu. Namun kalau yang beredar ini adalah arak-arak Jawa yang ya ini malah justru menimbulkan masalah berikutnya. Mereka mabuk berkelahi, mereka mabuk ganggu ketertiban umum, mereka mabuk terus mereka ngurusain barang orang. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Ini yang kita perangi Mas sebenarnya. Ya, soalnya kan kemarin juga ada teman UMKM dia bikin dari fermentasi buah-buahan, tapi kan namanya fermentasi kan pasti ada kadar alkoholnya. Ya. Nah, kalau memang ini lolos dari BP POM, sebenarnya Mas justru kita dukung sebenarnya. Mungkin ini kalau memang minimal PIRT ya, kalau enggak ya? Enggak ya, harus BPOM ya? Ya, dari BPOM. Sebaiknya dari BPOM supaya ini nanti dia kan penjualan tidak hanya di sini. Harapannya ini market ini bisa keluar ya. Iya. Dan ketika itu mungkin nanti dari BPOM sendiri bisa melihat perspektifnya ini dari sisi medis, ini juga bisa menjadi obat-obat tertentu misalnya ya. Kita nggak ngerti. Nah, mungkin akan lebih baik gitu. Harus ada cek labnya dulu ya supaya lulus uji dulu. Yang mengkonsumsi juga aman gitu ya. Betul. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini Pak ada tantangan terhadap oknum yang mengganggu ketertiban, misalnya salah satunya pungli kayak gitu gimana? Ya tadi ini kami akan tetap konsisten dengan Komanderwis ya. Gangguan perizinan, mafia tanah. Ini sudah ada contoh-contoh dari masing-masing yang di 2024 sudah berproses. Sebentar lagi mungkin sudah putusan pengadilan ya. Ada beberapa warga Batu sendiri sebenarnya yang kemudian ini menjadi terdakwa gitu. Saat ini sudah ditangani oleh kejaksaan setelah kita limpahkan penyidikannya. Nah, kita akan konsisten Mas Hendy dari sisi gangguan-gangguan terhadap masalah investasi, kemudian di internal juga dari anggota Polri sendiri, mungkin masalah pungli, kemudian hal-hal yang kira-kira justru menghambat dari roda pertumbuhan ekonomi itu. Ya ini saya akan menaruh perhatian yang fokus tinggi juga, kepada hal yang seperti itu. Bahkan kita sudah modifikasi nih Mas Hendy. Kalau Mas Hendy lihat ke kantor saya di Polres depan itu ada satu akuarium. Ruang sidang ini sekarang saya buka sehingga masyarakat bisa lewat-lewat kalau ada anggota Polri yang disidang bisa ditonton. Ini tujuannya untuk shaming teori, jadi ada shaming pemaluan ya, rasa-rasa pemaluan, sehingga tidak melakukan pengulangan gitu. Terus yang kedua memang
saya arahkan anggota ini supaya sanksi sosial, karena ya kita kan eranya juga sudah mulai masuk era keterbukaan, Mas Hendy. Apalagi udah era digital sudah Betul, betul. Bila perlu nanti sangat streaming cepat, YouTube kita nyalakan gitu ya. penyebaran sangat cepat ya. Iya, Iya, iya. berarti itu udah bukan berhubungan dengan peran teknologi dan digitalisasi dalam pengawasan wilayah wisata ya. Ya. Itu Gitu juga. apakah mungkin dari digitalisasi ini, apakah dari warga bisa lebih cepat misalnya menginformasikan, Pak, saya kemalingan. Iya. karena Sebenarnya sudah ada akun IG, Akun IG kita. Ada beberapa platform, namun saya sesuaikan dengan yang paling diminati orang Batu sendiri itu ya. Oke. Kalau di Batu itu di IG, Polres Batu itu sendiri ada 2 akun sebenarnya. Oh gitu. Dua-duanya saya minta supaya diupdate. Nah, kami sudah menyiapkan 1 petugas, jadi kalau ada pengaduan langsung ke nomor itu. Engagementnya bisa. Bahkan kami juga tim untuk memantau sebenarnya. Oke. Jadi info Malang Raya, info Batu Sama dan sebagainya itu kita juga ikuti. Ada MCC Group, WA dan sebagainya, Malang Demokrasi Peduli dan sebagainya. Nah ini kami juga selalu tiap hari monitoring itu, Mas. Jadinya. Tapi yang paling penting kan adminnya seberapa cepat mereka merespon kan gitu. Betul. Kalau beberapa yang WA langsung terintegrasi dengan saya. Langsung ya. Oh gitu. Ya, siap. langsung saya. Wah ini Jadi saya langsung bisa memerintah anggota yang berkompeten atau yang berkapasitas untuk bertugas di merespon sekitar itu. situ langsung Betul. bisa bergerak. Oke, Betul. siap. Oke, Pak. Ini kemarin kan saya sempat ikut hadir nih dalam acara panen raya jagung Iya. serentak gitu ya. Ya, Dalam sumsuman juga. ya. Itu kan dukungan Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Kan salah satunya adalah penanaman jagung nih. Betul. Bisa diceritakan nggak kenapa sih milih jagung? Pembagian tugasnya demikian. Pembagian tugasnya Ya. demikian. Karena Kan memang ada mandatorinya, singkong, pisang, betul. brokoli, kan itu udah termasuk ketahanan pangan juga. Mandatorinya gini Mas Hendy. Mandatorinya, Kebetulan dari TNI Polri itu diberikan beras dan jagung gitu, supaya ini menjadi sisi yang Persiapan ditangani buat begitu. Oke. Nah kemudian Polri menghandle jagung, teman-teman dari TNI menghandle di sisi berasnya Oke. atau padinya. Nah, cuma ini berkembang memang dari tanaman jagung ini kami juga punya namanya pekarangan-pekarangan. Jadi lahan-lahan Polri itu yang kosong supaya itu ada P2L, pekarangan pangan lestarinya. Yaitu tanaman-tanaman hortikultura, baik sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, kebetulan kemarin di bulan Oktober itu kami Polres Batu dengan Satbrimobda Polda Jatim berkolaborasi. Ini ada yang lahan yang luas banget di 20 hektar. Oke. Di RTH-nya Win 3 ya. Nah, iya, kita benar. coba. Yaudah, kita kelola dulu. Rupanya ya maksimal kemarin karena masyarakat sekitar yang mau mengelola itu hanya sekitar belasan orang. Akhirnya hanya 8 hektar saja yang mampu terkelola. Oke. Ya, akhirnya waktu itu brokoli ada 3 jenis varietas. Namun brokoli saya ingat brokolinya itu yang panennya agak gede, 1,2 ton. Pas di harganya bagus di 10.000 begitu. Oke. Itu jadi bagi hasil gitu ya sama Enggak, petani jadi gitu. semuanya petani yang mengelola, mereka yang kemudian Oh gitu, cuma Ya. bibitnya dari Betul. dari dari Polri yang negara, mendatangkan ya, dan dari yang negara lah mendatangkan. dalam hal ini. Sama juga demikian, jagung juga demikian, luasnya 10 hektar di daerah Rorombo. Ini sekarang masih berjalan masih di Jawa aja atau sudah di Seluruh Indonesia Mas, jadi menuju 1 juta hektar targetnya. Polri ini 1 juta hektar 1 juta targetnya. hektar. Kalau sekarang udah berapa hektar? Ini sudah 600-an mungkin ya, 600 ribuan. Udah 60% lebih ya. 600 ribu, betul. Berarti, iya kan. Targetnya Juni tahun 2025 ini adalah panen raya ya untuk jagungnya. Untuk tahap yang kedua. Pada tahap yang pertama yaitu yang salah satunya kemarin baru kita laksanakan, termasuk yang hari ini tadi pagi. Di berapa kota sih, Pak? Beberapa ya, tidak semua. Tidak semua Iya, karena proses tanamnya ini kan berbeda-beda ya. Iya, tergantung cuaca dan lain Tergantung sebagainya. cuaca, Tanah, kesuburan, kontur tanah dan lain betul. sebagainya. Betul. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan dari netizen di Instagramnya Ladon Entertainment, Pak. Ya, Saya bacakan beberapa yang mungkin ada mereka ingin dijawab oleh Pak Andi juga. oke. Pertama dari Hilya Bisa. Keamanan yang kondusif memang kunci utama investasi di Kota Batu. Salut untuk Polri atas perannya, termasuk dalam ketahanan pangan. Kapolres AKBP Andi Yuda pemimpin yang berdedikasi. Oh, ini bukan pertanyaan ini, Oh, iya. pernyataan ini. Siap. Terima kasih. Oke, lanjutnya dari It Summit Parman 2008.
Pak, info kelanjutan kasus oknum wartawan dan aktivis perlindungan anak, gimana kelanjutannya? Ini nggak tahu, kasus yang Ya, kayak kemarin ini. sudah kami rilis ya. Ini ada satu kasus wartawan ini juga salah satu biro, jabatannya sebagai kabiro di salah satu ya cukup terkenal juga rupanya di Malang Raya. Ya, kemudian salah satu aktivis perlindungan anak ini kebetulan jabatannya juga strategis sebagai ketuanya sebenarnya. Oh, Nah gitu. ini Yang masalah pondok pesantren kalau nggak salah ini kemarin. ya betul. Oke, siap. Jadi kasus pondoknya memang kita hanya menunggu dari visum ya, visum yang kedua. Memang tahapnya masih penyelidikan, ini akan kita tingkatkan ke penyidikan tergantung dari hasil visum itu sendiri. Namun kalau dari kasus yang dipertanyakan tadi itu adalah kasus pemerasannya. Oh, kasus pemerasan. Betul. Jadi pemerasan sebesar 340 juta waktu itu ya. Cuma uangnya memang belum penuh, jadi dibuat 2 termin waktu itu. Ada terminnya juga. Iya, ada terminnya. Oke. 150 juta, sisanya nanti di 5 hari kemudian. Namun di hari pertama ketika terjadi itu langsung kita tangkap tangan setelah mereka melakukan transaksi. Begitu. Dan uang itu sudah kita dapatkan dari para oknum-oknum ini OTT tadi. gitu kalau kemarin. Jatuhnya OTT, betul. Oke, siap. Semoga cepat selesai kasusnya, Ya, Pak. ya, betul. Oke, selanjutnya dari Sab Ansari 00358. Ya. Jujur masih terganggu sama mobil patwal. Mana yang dikawal juga orang biasa yang sok-sokan aja. Wah, ini Ya. dari netizen, Pak, buat saya loh. Terima kasih. Ini saran masukan. Jadi Batu ini mohon maaf sekali memang banyak tamu-tamu yang hadir. Para menteri, wamen, eselon 1 kementerian dan lembaga seminggu itu 2 sampai 3 orang. Kalau itu beda. Nah, pasti datang. Kalau itu memang perlu dikawal. Gitu. Ada yang memang dikawal, beliaunya low profile, mobilnya saya pakai Innova aja gitu. Oh, gitu, mobil biasa. Padahal di dalamnya menteri. Oke, siap. Atau wamen begitu, siap. atau sekjen, orang nomor 3 di kementerian lembaga. Nah, seringkali seperti itu. Nah, mohon maaf, mungkin kalau itu yang dimaksud, ada beberapa kami jelaskan bahwa itu adalah pejabat negara yang memang mendapatkan hak, dan biasanya mereka itu tadi, Batu ini adalah rapat-rapatnya kementerian lembaga di sini. Terus mereka yang datang sebagai undangan untuk membuka acara pada saat acara pembukaan dan sebagainya. Maka mereka sering terburu-buru karena harus kembali lagi ke Juanda atau ke Malang untuk take off lagi ke acara berikutnya. Karena ada beberapa titik-titik ada yang ramai juga kan mereka. Oke, siap. Namun kalau ini Mas Hendi, kalau memang nanti di luar itu ya, oh ini pengawalan yang mungkin wedding atau bagaimana itu silakan nanti di WA kan ke saya, karena kalau itu tidak konfirmasi sebaiknya memang tidak diperbolehkan. Ya, tidak kami izinkan gitu. Oke, siap. Ya. Baik, Pak, sebelum kita tutup podcast ini, Pak, pesan untuk masyarakat dan pelaku usaha agar selalu bersinergi dengan Polres Batu. Ya, silakan meningkatkan kualitas produk. Kemudian produk UMKM ini kita dukung penuh, tidak perlu takut-takut. Namun kalau kemudian ini memang standar kualitas produk ini mau ditingkatkan secara maksimal, kita akan membantu sisi pengamanannya ya, nanti berkolaborasi dengan Pemkot supaya ini menjadi produk yang layak untuk dijual dari sisi perizinan, kemudian hak cipta dan sebagainya lah ya, semacam itu. Nah ini silahkan berlomba-lomba untuk memunculkan keunggulan produk-produk unggulnya Kota Batu. Jadi nggak usah takut ini, gitu, buat pelaku usaha. Betul. Ikut mendukung ya pasti ya. Kami dukung penuh, 100%. Oke. Itu Mas Hendi. Oke, siap. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak Andi karena telah berbagi wawasan yang luar biasa. Semoga Pak Andi selalu diberikan kesehatan, juga kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas mulia ini, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Batu. Amin. Terima kasih Mas Hendi dan tim. Siap. Baik Sobat London, terus saksikan podcast Sam Hendi dan komen untuk narasumber berikutnya siapa yang kira-kira Anda inginkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.